rata-rata hampir semua sudah akreditasi A dan unggul. Betul. Dan kita juga punya akreditasi internasional. Jadi di samping akreditasi nasional, Mustopo juga sudah akreditasi internasional. Jadi saya berharap masyarakat bisa mempercayakan ya pendidikan formal di Mustopo. Karena Mustopo ini adalah kampus swasta, tapi kampus yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tanpa disubsidi oleh pemerintah, yang bisa bertahan sampai sekarang. Welcome to Musto. Halo Mustis, jumpa lagi sama aku Devi di Mustalk. Kita hari ini lagi roman-rompan 17 Agustusan nih. Pasti kita mengundang salah satu tamu yang luar biasa. Siapa pasti udah kenal banget dong sama bapak yang di samping aku, yaitu Pak Iman Raharjo. Pak Iman, boleh dong disapa dulu Mustisnya. Selamat sore. Pak Iman ini adalah salah satu rektor di Mustopo. Nah, aku mau ngucapin selamat juga atas terpilih dan terlantiknya ya menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, keren banget. Nanti aku mau di-sharing-sharing dong Pak, gimana sih perjalanannya sampai bisa ke titik sekarang. Itu luar biasa banget, biar bisa menginspirasi mahasiswa yang lainnya. Datang ke kantor, nanti saya ceritain. Nah. Boleh. Oke, Pak, ini kan Bapak waktu itu aku sempat baca-baca berita ya, Bapak udah ada di berita tentang Wakil Menteri Desa ini. Waktu itu Bapak juga pernah menerbitkan salah satu buku yang menurut aku luar biasa banget. Dari seorang sapu, sekarang jadi profesor. Itu gimana tuh Pak awal mula ceritanya? Ya, memang kisah itu nyata ya, karena memang saya dulu putus sekolah, itu hanya lulusan SMP, kurang lebih umur 15 tahun ya waktu itu. Nah, kemudian saya melihat adik-adik saya banyak, saya ingin ngalah biar adik-adik saya yang sekolah. Kemudian saya izin tuh sama ibu saya tuh sampai nangis, nggak boleh gitu ya, karena masih kecil ya. Tapi saya tetap nekat. Saya kalau cerita jadi suka nangis. Gak apa-apa. Kita jadi, ada tisu. Jadi saya akhirnya tahun 85 itu saya ke Jakarta. Itu saya jadi tukang sapu jalanan. Itu dulu di daerah itu Grasirah di Kebun Nanas. Itu kurang lebih 6 bulan. Itu saya sering kali dikejar-kejar terantip di Grand Gembel gitu ya. Kemudian saya suka tidur di emperan toko di masjid gitu. Kemudian dimasukkan oleh kakak saya di Yayasan Gembala Baik. Nah, Yayasan Gembala Baik itu saya sebagai tukang sapu juga kadang-kadang itu jaga sekolahan, kadang-kadang juga membuatkan minuman guru-guru gitu ya. Terus saya nangis sama suster asrama. Saya kan nginep di situ ya. Suster, saya pengen sekolah katanya gitu. Ngapain sekolah? Ya supaya saya pinter gitu kan. Cita-citamu apa? Pengen jadi presiden. Wah, ketinggian Pak Iman gitu kan. Nah, akhirnya saya antarlah ke itu perguruan budaya di Matraman. Akhirnya saya dimasukkan, Pak Iman, kamu masuk di STM aja ya supaya nanti bisa betul-betul listrik kalau sudah lulus gitu. Nah, akhirnya ngambil STM. Nah, setelah lulus saya jadi satpam, sambil betul-betul listrik di situ ya. Nah, setelah jadi satpam saya minta, suster boleh nggak saya shift malam karena saya siang pengen sekolah. Nah, akhirnya boleh. Nah, saya shift malam, kemudian siangnya sekolah di Mustopo S1. Nah, setelah itu lulus saya 94 keluar itu. Akhirnya kerja di Harum Sari yang tadinya saya di Mustopo itu gaji 75.000. Begitu di Harum Sari gaji saya 750.000. Jadi ya, disitulah saya tuh kemudian sambil usaha fotokopi, percetakan, terjemahan gitu ya. Sambil di situ saya ada orang jualan itu minuman, Indomie, teh gitu ya. Nah, setelah itu saya jadi dosen tahun 97, baru tahun 99 diangkat sebagai dosen tetap. Ya, nah disitulah saya pengen terus, akhirnya saya juga nerusi sekolah S2, S3, kemudian lulus di UNPAD tahun 2012. Tapi saya memang orangnya nggak pernah dendaman sih, begitu yang sudah ya sudah gitu kan. Nah, setelah itu
saya 2014 saya mengajukan guru besar. Nah, guru besar, alhamdulillah guru besar saya tahun 2015 itu termasuk guru besar tercepat, 2 bulan 7 hari ya. Nah itu, nah setelah itu memang saya diridhoi sih ya. Jadi kalau saya lihat memang tukang sapu jadi profesor dan miliarder, ya sekarang tukang sapu jadi wakil menteri. Itu adalah merupakan keberkahan karena doanya orang tua, doanya istri, doanya anak, dan doanya teman-teman sahabat yang dekat dengan saya. Nah, memang saya itu dari kecil sudah dilatih oleh orang tua saya untuk prihatin, puasa ya, puasa Senin Kemis, mutih. Kadang-kadang bapak saya itu, saya pernah mutih 40 hari sampai saya badannya kurus kering gitu ya, karena kalau mutih itu kan nggak makan ada garamnya, dan ini cuma nasi ya dan sebagainya. Kalau singkong ya singkong aja, jadi nggak boleh dicampur-campur. Kalau hari ini singkong ya singkong, nggak campur-campur gitu. Malam sholat, terus kalau weton kelahiran itu suruh puasa gitu. Nah, saat saya ketemu Pak Gus Dur tahun 99, saya diberikan sebuah petuah yang sangat luar biasa bagi hidup saya. Mas Raharjo, hidup itu yang penting 6 hal. 1. Bersyukur. 2. Ikhlas. 3. Membuat senang orang. 4. Bersenang-senang. 5. Berdoa. 6. Bersedekah. Itu betul-betul saya lakukan. Kemudian malam suruh sholat tobat dulu, baru sholat tahajud, baru sholat hajat. Pagi suruh sholat duha sambil baca salawat nariyah. Nah itu saya lakukan hingga saya tahun 2004 itu sudah bisa beli rumah. Alhamdulillah. Terus kemudian saya usaha-usaha itu jual beli rumah, bikin kos-kosan gitu. Terus jual beli tanah di petak-petak yang tadinya tanah sawah, kemudian dikeringkan, dijual petak-petak. Itulah saya, disitulah dapat keberkahan. Itu saya ketemu Haji Joko saat saya naik haji. Nah diajari Pak Haji ikut bisnis, katanya. Bisnis apa? Bisnis tanah lah gitu. Nah saya dikendilah namanya RCTI. Nah RCTI itu rombongan calo tanah Indonesia. Dia yang nyariin, dia juga yang juali. Alhamdulillah disitulah kita terbuka. Itu kira-kira sepintas. Nah, di samping saya mengarang buku Tukang Sapu Jadi Profesor, saya juga bikin lagu. Nah, itu. Paiman si tukang sapu. Nah, itu kira-kira liriknya. Paiman si tukang sapu yang sering dihina dan dicaci. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau saya terusin saya nangis. Tapi itu udah tayang di YouTube atau? Oh sudah 70.000 yang saya kira itu. Tapi emang ceritanya luar biasa sih Pak, dari hal yang seperti itu jadilah Bapak yang seperti sekarang, sukses, alhamdulillah ya. Nah sekarang berarti kan Bapak selain menelaah yang tadi Bapak jalani, menurut Bapak Mustopo sendiri itu artinya apa sih Pak? Ya, Mustopo itu keren, Mustopo itu hebat. Karena berkat Mustopo, seorang Paiman itu bisa menjadi orang yang berarti, menjadi rektor, menjadi guru besar, menjadi pengusaha, dan sekarang menjadi wakil menteri desa. Nah, bahwa Mustopo ini merupakan kampus yang unggul, kampus yang hebat, kampus yang keren, karena memang banyak melahirkan yaitu orang-orang yang saat ini menduduki jabatan-jabatan penting dan juga menjadi pengusaha, dan yang terpenting adalah banyak orang-orang Mustopo yang hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Itu jadi Mustopo itu kalau saya mengenang ya, Mustopo itu sebuah perguruan tinggi yang memang penuh sejarah karena didirikan oleh pahlawan nasional Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Profesor Dr. Mustopo.
yang awal mulanya itu klinik gigi. Nah, kemudian universitas berdiri tahun 1961. Saat itu baru Fakultas Kedokteran Gigi, kemudian Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, kemudian Fakultas Ekonomi, sekarang menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian Fakultas Ilmu Komunikasi, kemudian Pasca Sarjana. Nah, sekarang ada yaitu Fakultas Teknik dan juga program doktor. Nah, Mustopo di samping didirikan oleh pahlawan nasional, Mustopo ini memang memiliki kekuatan ya. Kalau kita analisis SWOT, kekuatannya itu dia strategis. Strategis. Ya, strategis ya. Terus kemudian juga Mustopo itu didirikan dengan kemandirian Pak Mustopo. Sekian lama kampus Mustopo juga bisa menyejahterakan dosen dan karyawannya. Nah, kampus Mustopo juga sudah melahirkan lulusan kurang lebih sekitar 24.500. Nah, ini merupakan salah satu kampus yang sudah menghasilkan alumni cukup banyak ya. Nah, jadi Mustopo saat ini punya 3 kampus, itu di kampus 1 itu di Jalan Halekir di Senayan, kampus 2 itu ada di Bintaro, kampus 3 ada di Jalan Swadharma Cipulir. Nah, jadi bagi saya Mustopo adalah kampus yang hebat, kampus yang keren, karena saya sendiri tanpa Mustopo saya bukan siapa-siapa. Karena berkat Mustopo saya bisa menjadi guru besar, menjadi rektor, menjadi komisaris yang sudah cukup lama. Juga saya saat ini menjadi wakil menteri desa, yang tidak semua orang bisa mencapai karir itu. Saya kira itu. Jadi kesan saya, Mustopo adalah kampus hebat dan kampus unggul dan kampus keren. Gitu. Jadi Mustopo adalah kampus yang hebat, unggul, dan keren. Ya. Betul-betul. Karena sebagai wadah kita untuk belajar mahasiswa yang benar-benar kita nuntut ilmu di sini, bukan untuk diri kita aja, tetapi untuk sesama ya Pak. Iya. Karena saya bangga dengan Mustopo, maka coba di YouTube saya bikin lagu Mari Kuliah di Mustopo. Mari Kuliah di Mustopo. Itu ada, itu cukup ini juga sudah cukup banyak yang nonton di situ. Nah, artinya apa? Saya hanya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kampus Mustopo itu layak masyarakat untuk mengenyam pendidikan di Mustopo, karena tadi kampusnya unggul, kampusnya hebat, tempatnya juga strategis ya, kemudian di situ banyak dosen-dosen yang profesional, lulusan dari luar negeri ya kan, kemudian juga guru besarnya banyak dan juga banyak orang-orang beken yang di situ ya, ada artis-artis, ada dosen yang luar biasa seperti ada Pak Effendi Ghazali, ada Profesor Yanuddin Amali ya, dan banyak ada Profesor Ibnu ya kan, kemudian juga ada Profesor Panca, dan semuanya banyak ya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk juga Profesor Wibowo. Profesor Wibowo itu dulu pernah jadi sekjen dan juga pernah jadi dirjen ya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dulu, yang saat ini menjadi Kementerian Desa, dipisah kan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Nah, itu jadi memang Mustopo itu layak disebut kampus hebat, kampus unggul, karena saat ini rata-rata hampir semua sudah akreditasi A dan unggul. Betul. Dan kita juga punya akreditasi internasional. Jadi di samping akreditasi nasional, Mustopo juga sudah akreditasi internasional. Jadi saya berharap masyarakat bisa mempercayakan ya pendidikan formal di Mustopo, karena Mustopo ini adalah kampus swasta, tapi kampus yang ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, yang tanpa disubsidi oleh pemerintah, yang bisa bertahan sampai sekarang, dan juga yang bisa meningkatkan kesejahteraan dosen dan karyawannya. Bahkan kami saat ini telah punya program beasiswa, baik beasiswa untuk keturunan Pak Mustopo, beasiswa untuk anaknya dosen, anaknya karyawan, dan juga dari luar juga kita berikan beasiswa dan juga diskon agar orang-orang yang tidak mampu tadi bisa mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Saya kira itu. Jadi tidak ada alasan untuk nggak belajar ya Pak ya? Ya, kita harus terus belajar. Saya pun sekarang masih belajar. Betul. Karena hidup itu sebenarnya adalah tentang belajar ya Pak ya. Oke. Tadi sudah disebutkan beberapa program yang mungkin mau dirancang ke depannya, seperti tadi ada beasiswa, ada diskon untuk anak-anak yang mau kuliah.
Kira-kira ada lagi nggak sih Pak program-program dari Mustopo ini yang mau dirancang ke depannya? Ya, tentunya kita setelah saya lantik jadi rektor kan kami punya program yaitu menuju kampus kelas dunia. Nah, oleh karena itu syarat untuk menjadi kampus kelas dunia kita harus berbau internasional. Termasuk contoh misalkan kita ada kelas internasional, ada studi banding ya di luar negeri dan sebagainya. Kemudian kita juga jurnal-jurnal internasional itu dosen harus digenjot. Terus kemudian akreditasi internasional. Nah, kita salah satu indikator untuk menuju kampus kelas dunia adalah telah terakreditasi internasional ini. Nah, itu satu ya untuk menuju kampus kelas dunia. Yang kedua, kami juga ingin menambah yaitu fakultas dan prodi. Nah, sekarang udah ada tambahan fakultas teknik. Ini sedang kita susun yaitu fakultas hukum sama fakultas ilmu kesehatan. Nah, di samping itu prodi S2 juga kita akan membuka program prodi yaitu hubungan internasional S2-nya. Kemudian manajemen rumah sakit ya untuk S2 kedokteran. Kemudian kami sekarang juga sudah merancang S3 yaitu ilmu komunikasi dan ekonomi. Nah, jadi nanti S3 itu akan ada 3 sebentar lagi. Sekarang kan baru doktor administrasi, doktor komunikasi, kemudian doktor ekonomi. Nah, ini sudah kami rancang. Jadi di samping kami akan menambah prodi-prodi, kami juga menambah fakultas-fakultas, kami juga akan mengakreditasi internasional institusi. Nah, kemudian juga kita menyelenggarakan yang namanya kelas internasional. Nah, dalam rangka untuk menjemput bola keinginan masyarakat yang memang tidak bisa datang ke Mustopo, saat ini kami sudah membuat program namanya PJJ. Nah, pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sudah kami izin, insya Allah kami mohon Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi dan Riset itu bisa memberikan izin dalam hal ini yaitu LEDT wilayah 3. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah peluang ya untuk Mustopo punya kelas PJJ ya, sehingga nanti bisa menjemput keinginan masyarakat yang memang ingin kuliah dari jarak jauh. Saya kira itu program-program saya ke depan. Di samping itu tentunya saya membangun yaitu kesulitan, kebersamaan. Maka kami membuat slogan yang namanya bergerak bersama, bekerja bersama, maju bersama. Ya, saya ulang, saya punya slogan bergerak bersama, bekerja bersama, maju bersama. Dosen dan karyawan sejahtera. Jadi itu semuanya bersama-sama ya. Iya. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan sejauh ini nih dari pengalaman Bapak, ada nggak sih hal yang paling bikin Bapak kesulitan gitu? Ya, saat kesulitan kita saat itu ya jadi tukang sapu ya, kita saat itu saya mau makan aja agak susah ya waktu itu ya. Nah, tetapi inilah salah satu cerita yang mungkin bisa membuat keberkahan hidup saya. Saat saya nyapu, saya istirahatlah kurang lebih waktu itu 1:30 ya. 1:30 saya tidur di bawah pohon cemara. 1:30 siang? Ya, saya mau makan nih. Saya buka karetnya, saya beli nasi telur sama air. Air itu di plastik kalau dulu ya. Oh iya. Nah, kemudian datanglah orang tua. Nak, saya belum makan 3 hari katanya. Saya kerongkongan saya udah ini nih, tapi akhirnya saya berpikir insting saya, ya sudah saya minum air saya aja. Tak kasihlah sama Pak itu. Udah, kemudian saya ketiduran kurang lebih 15 sampai 20 menit gitu, nggak ingat saya. Mungkin 15 menit gitu. Datanglah orang, ya kan, kayak pakaian tentara gitu, ya kan. Ternyata satpam. Nah, saya diberikanlah tentengan itu. Ternyata begitu saya buka, isinya nasi 3 dus. Ada ayam, kemudian ada daging, ada buah. Ya, lah, saya langsung menangis itu. Ya Allah, atas keikhlasan saya memberikan nasi telur, saya dibalas langsung. Nah, disitulah saya berikrar
saya harus di atas tangan saya. Nah, maka kesulitan-kesulitan seperti tadi, jadi kesulitan saya banyak ya. Kesulitan untuk bayar sekolah kan juga, waktu kuliah kan juga kesulitan saya. Nah, tetapi bagi saya, kesulitan itu bisa kita atasi tatkala kita punya kemauan keras, ya. Gampang. Jadi kita harus mensugestikan diri kita sesuatu itu nggak sulit. Di mindset. Ya, jadi kita harus berpikir sesuatu itu mudah. Nah, maka akan mudah. Contoh aja, kayak orang berpikir pelajaran matematika dan IPA itu sulit, ya kan? Maka sulit. Tapi kalau bilang mudah, kayak saya itu matematika nggak pernah saya nilai 9, 10 terus matematika. Karena saya menganggap, wah gampang gitu kan. Kayak pekerjaan sama. Pekerjaan kalau kita nganggap sulit, maka kita akan sulit juga. Tapi kalau mudah, akan mudah dengan sendirinya. Nah, contoh juga kayak orang sugesti di Mekah. Jangan pernah bilang panas gitu kan. Kalau bilang panas ya nanti panas gitu. Artinya itu hanya sebagai contoh saja bahwa kalau kita mensugesti diri kita sesuatu itu mudah, mungkin bisa mudah. Kalau mensugesti sesuatu itu sulit, ya nanti akan sulit. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya ditanya kesulitan saya ya saat itu saya masih kesulitan untuk makan, sekolah gitu ya. Nah, kalau sekarang yang sulit adalah biar saya orangnya kan jujur, mengendalikan emosi saya. Itu sulit. Kalau saya melihat suatu kebatilan, melihat suatu ketidakadilan, langsung saya berontak. Harusnya kan sabar gitu. Tapi saya memang itulah yang nggak bisa mengendalikan. Itulah kesulitan saya. Tapi saya kalau sudah meluap, ya udah selesai. Tetapi saya tidak pernah sesuatu marah itu nggak pernah, kecuali kalau ada sesuatu yang dolim diperingatkan nggak mau, itu langsung berontak. Kayak polisi misalkan menindak kekerasan sama orang, itu saya selalu nasihati gitu kan dan sebagainya. Gitu. Itu kira-kira. Berarti saat ini kesulitannya adalah mengendalikan emosi. Ya, kesulitan adalah mengatasi emosi dari diri sendiri. Itu sulit. Nah, gitu. Cukup. Iya. Bahkan ada kata-kata musuh terbesar adalah diri sendiri. Ya betul, diri sendiri. Lah kalau kita nggak bisa mengendalikan diri sendiri, tapi saya sudah mulai bisa. Artinya apa? Ya saya wajar namanya manusia. Betul. Manusia itu terkadang kan memang harus marah. Seorang pemimpin itu memang dibolehkan marah gitu, tapi jangan sering-sering marah gitu. Nah, kalau saya sebenarnya terukur. Tapi saya kan orangnya jujur. Kalau saya dikatakan sulitnya apa? Sulitnya adalah mengendalikan diri sendiri. Nah, itu memang sangat sulit. Ya. Betul. Oke. Memang karena balik lagi tadi ya Pak, hidup adalah tentang belajar, jadi kita terus belajar tentang apapun ya, termasuk diri kita sendiri. Nah Pak, balik lagi ke Mustopo nih, kira-kira buat Mustis yang lagi mau kuliah atau masih kuliah nih, apa sih kira-kira yang harus banget masuk ke Mustopo? Hal apa sih Pak kira-kira? Yang pertama adalah jangan ragu ya, supaya kita yakin masuk Mustopo adalah jangan ragu bahwa Mustopo itu kampus hebat, kampus keren, kampus unggul yang sudah terbukti melahirkan lulusan-lulusan yang handal, mampu bersaing dan berkualitas. Contohnya, hanya seorang tukang sapu bisa jadi profesor dan bisa wakil menteri. Ya. Dan yang paling ini adalah komisaris, sudah 9 tahun. Keren, luar biasa banget ya Pak dari. Ya, jadi masyarakat tidak usah ragu karena bisa melihat ya track record dari kampus Mustopo itu, dari rekam jejaknya itu. Kampus Mustopo yang dulu levelnya adalah Pratama, sekarang sudah Madya. Jadi sekarang ini dari klaster ya Pratama, sekarang lompat menjadi klaster Madya. Nah, Madya itu nanti Pratama binaan, kemudian Madya baru unggul, ya kan? Nah, Mustopo yang dari urutan kurang lebih 1332, sekarang urutannya sudah ke 400. Wow. Nah, artinya kan sudah lompatannya kan jauh. Nah, jadi kalau masyarakat itu harus memahami tentang rekam jejak Mustopo. Mustopo adalah kampus yang memang kampus unggul,
terbukti semua prodi-prodinya udah A dan unggul, kemudian di samping memiliki akreditasi nasional, juga memiliki akreditasi internasional. Nah, jadi saya tekankan lagi, masyarakat yang ingin kuliah, jangan bingung-bingung, masuklah ke Mustopo, kampus unggul yang punya 3 kampus, di kampus 1 Senayan, kampus 2 di Bintaro, yang kampusnya megah dan juga ada rumah sakit gigi dan mulut, ya, 24 jam, dan juga kampus di Swadharma Cipulir. Kampus Mustopo ini adalah kampus yang memang didirikan dengan kemandirian dari Pak Mustopo yang dulu hanya modal menjual mobil Opel, ya, untuk modal pertama. Itu yang paling kita perlu bersyukur, dan masyarakat nggak usah khawatir bahwa sekarang kita sudah berbenah untuk melengkapi sarana prasarana, ya. Kemudian juga jalinan cinta kasihnya di Mustopo itu sangat dibangun. Kenapa? Dari kata beragama itu kan artinya Pak Mustopo menginginkan semua orang yang masuk di Mustopo adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka disitulah bahwa pluralis di dalam kampus ini dijaga, membangun keberagaman agama di sangat-sangat sangat dijaga. Karena walaupun mahasiswa itu agama Hindu misalkan 1 orang, ya mata pelajarannya agama Hindu. Katolik 2 orang, ya mata pelajarannya juga Katolik, dan seterusnya. Artinya kita tidak mengubah keyakinan dan agama mereka, tetap terus kita menjaga keutuhan dan keyakinan mereka tetap berkembang dan bertumbuh dengan kebersamaan aneka ragam agama yang ada di Mustopo. Hanya 1 kampus di dunia yang menerapkan sistem pluralis seperti itu, menjaga keragaman antar agama, hanya di kampus Mustopo. Betul, makanya di belakangnya ada tulisan beragama. Karena tuh pada wondering apa sih artinya beragama gitu. Ternyata beragama itu adalah suatu harapannya Pak Mustopo. Ya, kita bertapa kepada Tuhan dan kita menjaga yaitu kerukunan beragama. Jadi kita tetap di situ. Makanya kemarin kita baru meresmikan di kampus Swadharma yaitu Pura. Nah, itu untuk ibadah agama Hindu, ya. Kita kalau lihat di Mustopo itu hampir semua ada tempat ibadat. Ada masjid, ada gereja, ada pura dan sebagainya, ya. Walaupun kecil-kecil, tetapi itulah bentuk dari, ya, pendiri Mustopo untuk menjaga, ya, memelihara kerukunan beragama. Saya kira itu. Betul. Wah, luar biasa banget Pak dari cerita Bapak tadi mengenai cerita kehidupan Bapak pribadi, terus kemudian dari Universitas Mustopo juga sampai sekarang. Itu benar-benar aku ngebayangin dari awal sih Pak. Kayak kadang tuh kesulitan yang kita hadapin itu bukan menjadi suatu alasan kita untuk nggak sukses ya Pak ya. Ini bisa jadi sosok inspirasi kita nih Mustis buat terus belajar, buat terus menjadi orang yang sukses. Karena nggak ada alasan untuk nggak bisa belajar. Karena kalau kita mau pasti ada jalannya ya Pak ya. Iya. Oke, Pak, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu question of life. Tapi dijawabnya spontan. Ya, oke. Oke. Yang pertanyaan pertama, 3 hal yang paling terpenting dalam hidup Bapak adalah? Yang terpenting ya tentunya hidup saya harus bermanfaat bagi orang lain. Kemudian berbakti sama orang tua dan bertawakal kepada Tuhan. Oke. Selanjutnya, saya ganteng, saya pintar, saya sukses, tapi sebenarnya saya adalah orang yang kuat. Kuat. Mantap. Jika saya bisa mengulangi waktu, saya akan lebih baik lagi. Saya akan lebih baik lagi. Selanjutnya, 1 hal yang bisa bikin saya sedih adalah karena ibu saya sakit. Karena ibu saya sakit. Ya. Okay. Terakhir nih Pak, 1 kata untuk Indonesia. Indonesia hebat. Indonesia. Kalau 1 kata untuk Mustopo? Mustopo unggul. Mantap. Oke. Sesi terakhir adalah quotes of life. Boleh di-share ke Mustis Pak, apa nih quotes of life-nya Bapak? Ya. Jadilah orang yang berguna bagi orang lain. Mulai dengan jujur, disiplin, komitmen, rajin berdoa, rajin berpuasa, dan gemar bersedekah. Terima kasih.
Terima kasih Pak. By the way Pak, sebelum kita tutup nih episode Ya. ini, kita tuh lagi mau ada giveaway. Ya, Jadi gimana? untuk masyarakat umum ya, terutama mahasiswa juga boleh, atau yang belum masuk ke Mustafa juga boleh komen nih. Komen di YouTube kita ini di bawah. Komen tentang puisi ataupun pantun yang lucu, yang paling unik. Boleh tentang Indonesia atau Mustafa sendiri juga boleh banget. Yang paling bagus dinilai oleh panitia nanti saya kasih 502 orang. Oh. 502 orang. Berarti 1 juta. Nah, selain itu, tapi ada syaratnya nih Pak, nggak cuma sekedar komen aja, tapi Ya. harus like, subscribe. Oke, sampai di sini. Terima kasih Pak Paiman Terima atas kasih. sudah sharing. Salam sehat. Salam sejahtera. Semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.